walaupun ayahandanya masih beragama Kristen, mengantarkan saudara kita Mas Jandri untuk bersyahadat pada sore hari ini. Siap untuk bersyahadat? Bapak ikut bersyahadat tidak? Asyhadu alla ilaha illallah. Lelang dakwah, lukisan Sweet Orange, karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman, dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Lukisan Sweet Orange ini dilelang dengan harga 19 juta saja untuk muslimin yang lebih dahulu menghubungi kami. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat para ustadz, para ustadzah, asatidz dan ustadzat sekalian yang hari ini hadir pada sore hari ini dalam forum pensyahadatan di Manado, tepatnya di Kecamatan Tikala, di Kota Manado, tepatnya di Sekretariat Mu'alaf Center Nasional Hagia Sophia, Sulawesi Utara. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita berkumpul bersama dan telah hadir saudara kami, Mas siapa? Jandri Noya. Mas Jandri. Mas Jandri. Nama lengkap? Yeskiel Jandri Noya. Yeskiel Jandri Noya. Noya. Masya Allah. Noya itu marga dari mana? Manado? Dari Ambon. Ambon. Oh, seperti itu Bapak Andi F. Noya itu yang di Metro TV itu kan? Itu Andi Noya, yang terkenal. Alhamdulillah pemirsa, pada sore hari ini spesial Mas Jandri, betul Mas Jandri. Ya. Mas Jandri didampingi oleh Bapak ayahanda beliau yang mengantarkan beliau, walaupun agama dari Kristen, Katolik atau Kristen? Dari Kristen. Kristen. Kristen Demim. Masya Allah. Mengantarkan beliau, walaupun ayahandanya masih beragama Kristen, mengantarkan saudara kita Mas Jandri untuk bersyahadat pada sore hari ini. Ini adalah bentuk gambaran toleransi kepada seluruh masyarakat di Indonesia, pada khususnya. Ini gambaran toleransi yang real, ya. Yang real, yang nyata, bahwa ayahanda mengantarkan putranya untuk masuk Islam. Bapak asli mana? Ambon atau Manado? Ambon, tapi kalau saya lahir Manado. Orang tua saya Ambon, tapi lahir Manado. Lahir di Manado. Berarti Bapak lahir di Manado? Iya. Terus kemudian ini putranya umur berapa, Pak? Mas Jandri ini sekarang? 26. 26. Bapak mengantarkan Mas Jandri masuk Islam ini sudah rela, sudah senang, atau ada rasa berat atau bagaimana? Ya, saya siap, rela masuk Islam. Dan untuk Bapak sendiri masih belum? Apa tidak sekalian masuk Islam juga?
Mungkin kapan-kapan ya. Atau kalau hari ini juga mau masuk Islam, mau silakan. Tidak apa-apa. Kalau saya punya kakaknya satu masuk Islam. Bagaimana? Saya punya kakaknya satu masuk Islam. Kakak. Bapak PKK Iya. masuk Islam. Kapan itu? Ya. Kapan itu? Tahun berapa? Dia kawin itu tahun 85. Tahun 85. Sekarang so meninggal dua-dua. So meninggal. Bapak ada keinginan masuk Islam? Walaupun sedikit misalnya. Ya itu dia kurang puasa dari atas itu no. Kalau Boleh lah jawab apa saja, tidak apa-apa. Bebas. Mau masuk Islam atau tidak, tidak apa-apa. Barangkali hari ini ada keinginan masuk Islam sekalian. Maksudnya kita tidak tahu umur soalnya. Umur Ustadz Insan Mokoginta dulu sehat badannya, tidak ada rasa sakit, tidak ada masuk rumah sakit. Itu orang P Ustadz itu, Ustadz Insan Mokoginta, tidak ada sakit, tidak masuk rumah sakit. Beliau sehat dan dalam keadaan sholat maghrib sudah selesai, kemudian sholat ba'diyah maghrib. Di saat sholat itu beliau meninggal dunia, tiba-tiba meninggal. Dan ada CCTV di masjid, itu di internet bisa diketik CCTV Ustadz Insan Mokoginta meninggal di masjid. Itu ada banyak sekali di situ. Itu sebagai bukti bahwa kita tidak tahu ajal, karena yang punya ajal adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala, yang punya takdir. Kemudian sahabat kami Ko Stephen Indrawibowo itu dalam keadaan sehat, tidak diperkirakan, tidak ada yang memperkirakan, tidak disangka-sangka, dan beliau dalam keadaan traveling itu ke Surabaya dalam keadaan safar itu apa ya, bepergian jauh dari Bandung ke Surabaya dalam rangka mengurus kegiatan di Surabaya. Meninggal, tiba-tiba meninggal dalam keadaan sehat, tidak ada sakit. Dan alhamdulillah beliau meninggal dalam keadaan Islam. Dalam keadaan Islam. Ko Stephen itu dari Katolik dulu beliau. Artinya apa? Artinya kita tidak tahu ajal kapan datang. Saya juga sama. Saya ini hari ini sehat, belum tentu juga malam ini saya masih ada. Bisa jadi malam ini ajal saya juga meninggal di mana saya tidak tahu. Kan begitu. Bapak kalau misalnya ada keinginan masuk Islam sedikit saja atau apa, sebaiknya disegerakan begitu. Kalaupun tidak berkenan tidak apa-apa, kapan-kapan atau bagaimana. Silakan. Maksudnya saya kan. Iya. Kalau buat saya nanti kalau Bapak punya keinginan masuk Islam, entah hari ini, entah malam ini, atau besok, atau lusa, tolong hubungi kami. Ya, hubungi kami. Harus disegerakan. Yang harus disegerakan itu menikah, itu disegerakan. Bayar hutang disegerakan. Terus kemudian menguburkan mayat, jenazah, ada orang meninggal, harus disegerakan dikuburkan. Kemudian termasuk masuk Islam itu harus disegerakan. Begitu. Baik, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki satu kesamaan. Apa itu? Kristen dan Islam. Kesamaannya adalah tidak tahu surga itu siapa yang punya, Islam atau Kristen. Begitu. Dan belum ada ceritanya orang Islam meninggal, kemudian hidup lagi, kemudian dia bercerita bahwa dia habis dari surga. Terus belum ada ceritanya juga orang Kristen, dia habis mati, hidup lagi, dia bercerita bahwa dia masuk surga. Jadi kita ada satu kesamaan yang kita tidak tahu yang mana ini masuk surga.
Tetapi kita ada satu kesamaan yang yakni kita memiliki sama-sama memiliki satu kenyataan, satu fakta bahwa kita memiliki namanya kitab suci. Orang Islam memiliki kitab suci Al-Quran, orang Kristen memiliki Alkitab Bible. Dan ini berisikan tentang surga neraka, tentang panduan kehidupan. Kalau misalnya hari ini saya membicarakan tentang Al-Quran, maka Bapak Ibu tidak akan percaya kepada saya, karena ini kitab suci orang Islam, kan begitu. Tapi bolehlah kita membicarakan tentang Alkitab Bible, karena yang dipakai oleh Bapak Bible itu. Dan Bible itu berisikan tentang kebenaran. Bible itu berisikan tentang fakta kebenaran. Dan perlu diketahui bahwa kita berani taruhan, ya, taruhanlah. Jikalau nanti Alkitab Bible itu di akhirat ternyata salah, dihukumi salah oleh Tuhan, maka orang Islam masuk surga, orang Kristen masuk neraka. Jikalau Alkitab Bible itu dihukumi oleh Tuhan sebagai benar, maka orang Islam tetap masuk surga, orang Kristen tetap masuk neraka. Karena kenapa? Karena justru kami orang Islam yang menjalankan seluruh ajaran perintah Bible. Saya berkali-kali menceritakan tentang ini. Ini sangat penting. Karena apa? Karena sesungguhnya ini adalah fakta kebenaran bahwa justru kamilah orang Muslim ini yang menjalankan seluruh ajaran perintah Bible. Justru masyarakat Kristen itu meninggalkan dan tidak menjalankan ajaran perintah Bible. Saya kasih contoh. Ya, satu, Bible mengajarkan tentang ajaran sunat. Orang Islam bersunat, orang Kristen tidak bersunat, atau suka-suka. Mau sunat mau tidak, ya suka-sukalah, begitu kan. Yesus bersunat, umat Islam bersunat. Dalilnya ada di Lukas 2 ayat 21. Yesus disunat umur 8 hari. Bahkan ada dalil yang lebih utuh lagi, yakni di Kejadian sunat, ya. Kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Boleh dibukakan. Kejadian, Google. Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Boleh dibantu dibacakan. Ya. Kejadian 17 ayat 9 sampai 14. Ya. Lagi firman Allah kepada Abraham, Ya. dari pihakmu, Ya. engkau harus memegang perjanjian engkau dan keturunan-turunanmu, Ya. ialah Ya. perjanjian aku Ya. yang perjanjian yang harus Pelan-pelan, kamu pegang, Ya. perjanjian antara aku dan kamu serta keturunan, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Harus dikaret kulit khatamnya. Katamu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari harus bersalah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu, turunanmu, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari
salah seorang asing, tetapi tidak termaksud keturunanmu, orang yang lahir di rumahmu, dan orang yang engkau beli dengan uang harus sunat. Harus sunat, iya. Maka dalam perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikaret kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Ya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Sangat jelas ya. Itu perjanjian antara Tuhan dan Abraham, Nabi Ibrahim beserta keturunannya, maupun juga bukan keturunan Nabi Ibrahim. Semua orang laki-laki harus bersunat sampai hari kiamat. Itu jelas ya, sampai hari kiamat itu. Dan barang siapa yang tidak bersunat, maka wajib dilenyapkan atas kaum bangsanya itu. Dilenyapkan ini artinya harus dihukum mati. Jadi ini adalah hukum Bible, Alkitab ya. Ini bukan Al-Quran, bukan ajaran Islam, tapi ini Alkitab yang mengajarkan tentang kewajiban bersunat. Dan kami orang Islam yang menjalankannya. Seperti itu. Maka dari itu, jikalau nanti siapa tadi? Mas Jendri bersunat, maka Mas Jendri telah menjalankan salah satu perintah ajaran Bible. Dan kami umat Islam justru menjadi pengikut Yesus yang sejati dengan menjalankan seluruh ajaran berita Bible. Itu sunat. 2. Yesus berpuasa. Umat Islam juga berpuasa. Lukas pasal 4 ayat 2. Yesus berpuasa 40 hari 40 malam ya. Terus kemudian Imamat pasal 23 ayat 29. Barang siapa yang tidak merendahkan dirinya dengan cara berpuasa, maka wajiblah dilenyapkan atas kaumnya. Yang tidak berpuasa maka wajib dihukum mati. Imamat pasal 23 ayat 29. Kemudian di Alkitab diajarkan tentang haram makan babi. Umat Islam juga haram makan babi. Kami ikut ajaran perintah Bible. Kemudian di Alkitab juga diajarkan tentang haram minum minuman keras. Kemudian kami orang Islam juga taat pada Alkitab bahwa minuman keras adalah haram. Justru di gereja itu di perjamuan kudus itu ada wine, ada anggur, disediakan anggur, minuman keras. Padahal jelas di Alkitab itu haram minuman keras. Nah, kemudian di Alkitab diajarkan tentang berdoa cara yang benar, yakni berdoa itu mengangkat tangan seperti ini, membuka tangan seperti ini, bukan menanggupkan tangan seperti ini. Karena tidak ada satupun ayat di Bible yang menjelaskan tentang bahwa kalau berdoa adalah dengan cara menanggupkan tangan seperti ini. Kemudian di Alkitab diajarkan kalau beribadah itu adalah dengan cara bersujud. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab bahwa Yesus kalau beribadah dengan cara bersujud. Bahkan umat sebelum Yesus itu kalau beribadah juga dengan cara bersujud. Bisa dibuka Nehemia pasal 8 ayat 5 sampai 6. Ezra membuka Alkitab itu di depan mata seluruh umat. Karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuka Alkitab, itu semua orang berbangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan Allah yang maha besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin. Stop dulu. Ezra membuka kitab itu di depan halayak jemaat di situ. Dia berdiri lebih tinggi. Berarti Ezra itu menjadi seorang pengkhotbah di situ.
ia menjadi seorang berkhutbah. Kemudian setelah selesai berkhutbah, kemudian semuanya berdiri dan memulai proses salat di situ. Yakni apa? Semua Ezra menyampaikan Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kalau dalam Islam itu Allahu Akbar begini, sambil mengangkat tangan, ya kan? Allahu Akbar artinya adalah Allah yang maha besar. Kemudian di situ para jemaat menyampaikan amin, amin. Ibadah di mana itu ada? Di Islam. Lanjut. Sambil mengangkat tangan. Iya. Kemudian mereka berlutut dan bersujud. Iya. Menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Kemudian mereka berlutut, rukuk seperti orang Islam itu, dan bersujud menyembah Tuhan, bersujud dengan muka sampai ke tanah. Muka sampai ke tanah. Ibadah macam apa ini? Macam orang Islam kan? Di Kristen apakah ada kegiatan bersujud sampai muka hingga ke tanah? Tidak ada. Dan di Alkitab ini diajarkan bagaimana tata cara peribadatan yang benar. Dan kami adalah orang Islam yang menjalankannya. Diperintahkan untuk memuji Tuhan dengan Allahu Akbar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Kemudian jemaatnya menyampaikan amin, menyambut dengan amin sambil mengangkat tangan, Allahu Akbar lagi. Kemudian rukuk, Allahu Akbar lagi, kemudian bersujud hingga muka sampai ke tanah. Ini adalah tata cara peribadatan yang benar yang saat ini diajarkan dijalankan oleh orang Islam. Kemudian banyak sekali ya di Yesus itu berdoa kepada Allah. Orang Islam berdoa kepada Allah, orang Kristen malah berdoa kepada Yesus. Dalilnya ada di Matius pasal 27 ayat 46. Pada kira-kira pukul 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ketika dia disalib. Yesus disalib, itu dia lantang bersuara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ini adalah bukti bahwa Yesus punya Tuhan. Satu. Siapa Tuhannya? Tuhannya adalah Allah. Dia menyebut Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Satu buktinya Yesus punya Tuhan. Dua, Yesus adalah Tuhannya adalah Allah namanya. Tiga, berarti Yesus adalah berdoa. Berdoa, dia minta kepada Tuhannya. Tiga. Empat, Yesus adalah manusia biasa yang ia tidak memiliki kekuatan apa-apa. Ketika dia disalib, justru dia hanya minta pengharapan kepada Tuhannya. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus minta tolong. Yesus tidak punya kuasa apapun. Yesus tidak bisa berbuat apa-apa sehingga dia minta tolong kepada Tuhan. Ini adalah bukti bahwa Yesus hanyalah seorang manusia biasa. Dia hanyalah seorang Rasulullah, seorang Nabi, utusan Allah, begitu. Kemudian Yesus mati, dikubur, dikafani dengan kain lenan warna putih, mirip seperti tata cara penguburan orang Islam. Yesus tidak dipeti, tidak menggunakan dasi, ya. Jadi dia dikubur, dikafani persis seperti orang Islam dikubur. Kemudian Yesus juga ketika mau beribadat, dia sebelum masuk ke bait Allah, dia berwudu, mencuci tangan, mencuci kaki, melepas alas kaki dilepas, mirip seperti tata cara orang Islam. Kemudian di Alkitab juga diajarkan tentang tata cara berpakaian seperti mbak. Diajarkan tentang di Alkitab tentang cara berpakaian yang benar. Di 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Bisa dibuka. 1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Itu tata cara berpakaian ini mirip seperti yang dikenakan oleh Mbak Susanti.
1 Korintus pasal 11 ayat 5 sampai 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau Ya. bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, Ya. sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Ya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Iya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Iya, artinya adalah untuk wanita wajib berhijab. Jikalau tidak berhijab, maka wajib dicukur rambutnya, dibotak, dibikin botak, dicukur habis rambutnya. Jikalau tidak mau dicukur rambutnya habis, maka wajiblah ia menundukkan kepalanya, wajiblah ia berhijab. Ini aturan tata cara berpakaian yang benar ada di Alkitab. Siapa yang menjalankan? Yang menjalankan adalah kami orang Islam. Justru saudara kita dari Kristen tidak menjalankan. Kemudian masih banyak sekali. Yesus termasuk. Yesus itu punya Tuhan, dan dia menyatakan sendiri bahwa Tuhan itu bukan dia. Tuhan bukan dia. Tetapi dia menyatakan sendiri bahwa Tuhannya adalah Allah dan Tuhannya satu. Buka di Markus pasal 12 ayat 29. Bisa dibuka. Markus pasal 12 ayat 29. Ini terakhir. Markus pasal 12 ayat 29. Ya, sudah. Boleh dibacakan? Hukum yang terutama ialah, Iya. dengarlah hai orang Israel. Iya. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama. Stop, itu sudah. Itu Yesus sendiri yang bilang Ya. bahwa dia punya Tuhan dan Tuhannya adalah Allah dan Allah itu satu. Kata Yesus, Shema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Dengarkanlah hai orang Israel bahwa Tuhan kita Allah, Tuhan kita satu. Jelas ya, bukan Tuhan kalian adalah saya, bukan. Ya. Itu jelas sekali. Yesus itu sangat jujur sekali. Di Alkitab ini berisi kebenaran. Dan termasuk Yesus itu menyatakan sendiri di Yohanes pasal 17 ayat 3 yang berbunyi, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Ini jelas, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa ibnu Maryam Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah utusan Allah. Ini Yohanes pasal 17 ayat 3 ya. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya, berarti satu-satunya berapa? Misalnya, saya punya anak satu. Anak saya ini adalah anak saya satu-satunya. Berarti saya tidak punya anak yang lain. Iya, satu. Saya tidak punya anak, baik anak angkat maupun anak ambil, saya tidak punya. Berarti satu-satunya anak saya ini, saya punya satu. Berarti satu-satunya Allah yang benar. Berarti Tuhannya Yesus berapa? Satu. Dia punya Tuhan, namanya Allah, dan Tuhannya hanya satu. Dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Yesus Kristus adalah utusan Allah, Nabi Allah, Rasul Allah. Ini sudah jelas sekali. Dan ini syahadatnya Yesus ya. Kalau sekarang ini masa kenabian sudah datang Nabi Muhammad, maka masa kenabian ditutup oleh Nabi Muhammad, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, siap untuk bersyahadat? Bapak ikut bersyahadat tidak? Barangkali mau ikut? Tak apa kalau mau ikut. Kalau tak mau ikut, ini mau ikut, ya besok-besoknya ada masalah. Mau pilih yang mana? Pilih A atau B? Bapak ini orang baik sekali, mengantarkan anaknya masuk Islam. Jikalau bapak ini ada, saya lihat punya tatapan kebaikannya itu sangat bagus sekali, mengantarkan anaknya masuk Islam.
Dan saya yakin Bapak berarti ada rasa keinginan masuk Islam itu ada. Maka dari itu saya tadi tanya, kalau misalnya Bapak ikut hari ini, kami senang ya. Kalaupun tidak ikut hari ini juga tidak ada masalah. Ikut yang mana, A atau B? Ikut bersyahadat hari ini atau besok-besok, yang mana? Ikut hari ini. Allahu Akbar, ikut. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada sore hari ini putra beliau, saya merinding nih, Masya Allah. Putra beliau Mas Jendri Mas Jendri Yehezkiel Jendri Noya Marganoya masuk Islam, diantarkan oleh ayahanda beliau untuk masuk Islam. Alhamdulillah, yang mengantarkan ayahanda beliau juga bersedia masuk Islam. Bapak atas nama siapa, Pak? Immanuel Noya. Atas nama Bapak Immanuel Noya. Saksi di sini. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, Pak Immanuel Noya, nanti akan kami bikinkan surat ikrarnya. Begitu. Tolong ikuti saya berdua. Ikuti saya. Kita hari ini akan bersyahadat dan gesturnya adalah begini. Satu, kenapa begini? Ini adalah lambang tauhid, lambang bahwa kita bertuhan hanya kepada satu-satunya Allah. Kita tidak punya Tuhan lain, hanya satu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Bisa begini? Tangannya begini. Baik. Ikuti saya. Yang keras suaranya. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Ashhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Saya hadirin ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadhihi niyyah sayulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ya karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhakal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka afwa wal afiyah wal mu'afati ta'man fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma rabbana taqabbal minna sholatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahassu'ana wa ta'abudana wa tammim taksirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini ada satu keajaiban yang luar biasa. Ayahanda Bapak Immanuel telah ikut masuk Islam di luar ekspektasi kita bersama, dan kami sampaikan, kami ucapkan selamat datang. Selamat datang, dan Anda semua saat ini, mulai hari ini menjadi saudara kami, menjadi keluarga kami. Kalaupun bapak-bapak punya kebutuhan apa, permasalahan apa yang sekiranya bisa minta tolong, maka kami siap membantu, kami siap mensupport sebisa kami. Kalau kami bisa, maka kami akan totalitas. Kalau kami tidak mampu, maka akan kami carikan siapa yang mampu untuk membantu, menolong. Kemudian mulai hari ini, secara hukum syar'i dalam Islam, bapak-bapak dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari nol seperti bayi. Dalam Islam, orang yang masuk Islam itu hukumnya dosanya nol, mulai hari ini itu nol, seperti bayi baru lahir. Dan nanti mulai akan pencatatan ulang mulai hari ini untuk menentukan amal kebajikan dan amal keburukan. Dalam Islam itu seperti ajaran Bible. Bible mengajarkan bahwa dosa tanggung masing-masing. Yesus juga menyatakan bahwa dosa tanggung masing-masing. Itu ajaran Bible. Mana yang baik, mana yang buruk. Jikalau seseorang lebih banyak amal kebajikannya, maka dia akan masuk surga. Maka di Islam, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang dalam dirinya ada tauhid, ada menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Tuhan kita Allah itu, maka orang itu dijamin masuk surga. La man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa ada tauhid dalam dirinya, tidak ada Tuhan selain Allah, maka dijamin masuk surga. Jikalau nanti di akhirat itu ada timbangan, ya, timbangan kebaikan lebih banyak, lebih berat, maka langsung masuk surga. Jikalau sama antara kebajikan dan keburukan sama, maka timbangannya maka masuk surga. Jikalau keburukannya lebih berat keburukannya daripada kebajikan, maka masuk neraka dulu untuk ditebus proses perhitungannya hingga menebus kapan dia konversinya bisa masuk, sehingga nanti dia akan masuk surga. Ujung-ujungnya masuk surga. Dalam Islam itu semua orang dijamin masuk surga. Tapi kalau keburukannya lebih buruk, maka masuk neraka duluan untuk menghitung konversi itu, sehingga nanti kalau sudah selesai konversinya, dia masuk surga. Selamat datang, dan kami adalah keluarga baru. Anda semua adalah keluarga baru kami, dan kami sampaikan jazakumullah khairan katsira. Kita tutup bersama kegiatan persyahadatan pada hari ini, dan nanti diakhiri dengan sesi tanda tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.